Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemarin kita sudah memulai membaca surat Sajadah ya. Baru sampai 3 ayat ya. Ini kita sambung malam ini. Saya minta izin dulu baca Quran itu ya. Iya kan. Salatul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbik litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Itu yang kemarin ya, sampai situ ya. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Diturunkan kitab itu. Tanzilul kitab, diturunkan kitab itu. Kitab yang mana? Kalau di zaman ini tentu kitab Mahdi. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan. Tidak perlu diragukan pada kitab itu, di dalam kitab itu. La raiba fihi mir rabbil alamin, dari penguasa, pendidik, Tuhan sekali semesta alam. Litun zira qauman ma atahu min nazir min qablika la'allahum yahtadun. Litun zira, apa gunanya? Supaya engkau bisa mengingatkan kepada satu kaum yang belum pernah datang kepada mereka itu pemberi ingat. Contohnya pemberi ingat siapa di zaman dulu? Nabi namanya. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ini perjalanannya kan sama dengan yang dulu, perjalanan ketuhanan di muka bumi. Jadi kalau nanti wafat satu nabi digantikan dengan nabi yang lain sampai masa-masa tertentu. Nanti di perjalanan kewalian wafat satu wali digantikan oleh wali yang lain sampai masa-masa tertentu. Di akhir zaman dia wafat satu mahdi, nanti digantikan oleh mahdi-mahdi yang pada sampai masa tertentu gitu. Ada memang kaum yang belum sampai sama dia berita itu, berita petunjuk tentang ketuhanan itu kan. Nah ikut aja yang terakhir gitu. Jadi kalau kita bangsakan kepada kitab Al-Quran misalnya, itulah semuanya. Kalau belum ada di bumi ini, belum pernah orang mendapatkan tanzir itu, peringatan, keterangan, peringatan tentang jalan ketuhanan. Udah Quran itu udah cukup. Quran itu, nggak usah lagi buka kitab yang sebelumnya. Ya Quran itu, buka Quran.
bagi kaum yang belum pernah datang kepada dia seorang pemberi ingat. Litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Tapi sebenarnya kitab itu kan untuk kepada yang menerima kitab itu terutama kan ditujukan gitu. Misalnya turunlah Nabi Muhammad, itu kan ditujukan kepada orang-orang yang menerima kitab sebelumnya. Itu kan dulu perjalanan yang dulu itulah. Di sini pun begitu. Ya, semua kita yang berzikir-zikir nih, siapa orang yang menerima zikir disampaikan kepada Tuhan, zikir Allah Allah ini dan seterusnya, saya terima katanya. Kalau itu diucapkan saya terima, maka sama juga di zaman itu dulu. Siapa ya orang manusia di muka bumi ini berani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka putus hubungannya dengan yang sebelumnya itu. Gitu deh tuh. Kalau berani terima zikir, putus dia. Bukan berarti yang dulu nggak benar. Nanti kadang-kadang penafsirannya lari-lari ya kan, kok gitu ya kan. Kemarin kita cerita tentang apa ya, sholat itu ya. Nah dulu kan kalau kita menanya anak kita udah sholat nak gitu, pasti yang kita tanya itu pasti orang muslim. Setelah turun zikir ini sudah zikir nak. Tentu yang kita tanya itu kan orang yang udah sholat. Nah sekarang ini kan pertanyaan, sudahkah zikirnya terpimpin di zaman sekarang ini gitu. Karena zikir itu sudah turun lama. Nah banyak orang berzikir Allah Allah ini, tapi kalau yang nggak zikir Allah Allah, itu nggak jadi pembahasan kita. Itu udah di sana aja gitu, ngapain dibahas lagi ya kan. Sama itu kalau kita bicara tentang Quran, tentang Muhammad Rasulullah, tentang Islam, ngapain kita bicarakan tentang yang di luar itu kan gitu. Nah, itu udah sana aja kita kesampingkan. Nah, jadi skop kita kecil. Jadi kalau kita bicara tentang zikir, yang nggak zikir kita kesampingkan aja dulu. Tapi orang yang zikir Allah ini kan sudah banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah zikirnya terpimpin? Ini banyak tuh nanti. Sekarang ini kan zikir yang bukan asli, yang KW pun udah banyak nih zikir Allah Allah. Nah, tengok tuh di YouTube nanti. Ada kadang-kadang orang begini tanggapannya. Jadi yang nggak zikir cuman gitu, masih banyak tuh lagi di sana kan. Yang di luar ini kan, itu nggak jadi pembahasan kita, itu orang itulah gitu. Kan pernah zikir ini sampai kan, dulu disampaikan kepada para ulama. Kalau nggak sampai sama dia belum, itu lain cerita, udah ikut yang sekarang aja gitu. Kan pernah, kan ditolak sama dia. Nanti keterangan ayat selanjutnya tuh nanti kita memanasi yang kemarin tuh kan. Ini cerita kita sebelum masuk ke ayat berikut. Litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Kalau cerita kitab, saya sering mengucapkan, apa Mahdi itu punya kitab? Iya. Kalau saya ditanya iya. Apa? Jazah, saya bilang. Jazahnya itu kitab. Nah, di perjalanan awal itu ada nih seseorang banyak kali terima ijazah dia. Banyak tuh perjalanan sebelum kita ini, banyak sekali aja. Kan udah nggak laku lagi tuh gitu. Karena udah sampai sama dia yang baru ini gitu. Nggak laku. Otomatis tuh nggak laku gitu. Apapun nanti pangkat piagam Anda di zaman Soekarno ditunjukkan sekarang, nggak laku lagi. Zaman Soeharto nggak laku, zaman SBY nggak laku gitu. Apa itu daluarsa ikut yang sekarang. Kan gitu dia logika kita gitu kan. Nah, begitu juga di sini gitu. Itu nggak perlu pakai apakah penjelasannya udah kayak gitu. Kalau memang Anda waras, Anda belajar hukum itu demi hukum batal itu. Itu dia.
Kadang-kadang Buya tuh beliau marah deh kok ceritain, tapi kan nanti bisa disensor ya kan. Saya kadang-kadang juga, geram juga, apa namanya. Sampaikan aja lah, kalau salah, kalau nggak cocok kan nggak bisa disiarkan. Dan nggak laku lagi. Kalau laku ya udah pakai aja kitab-kitab sebelumnya itu. Kalau masih bisanya gitu. Tapi orang tuh masih banyak pakai itu. Itu urusan dia lah itu. Ngapain kita urus? Ini surat sajaan ini kalau dibuka buka habis hancur semua ini nanti. Tengok nanti sampai ke akhirnya itu. Nggak ada harapan kita nih tuh. Nggak ada harapan. Orang zikirnya jangan mentang-mentang dia zikir dia selamat, nanti nggak ada. Enak-enak kalian aja ya kan. Saya juga gitu. Bukan karena zikir kita ini selamat, bukan seseorang tuh karena ibadah selamat, enggak. Ini karena ngeri, ayat sajadah ini ke ujungnya ngeri isinya. Saya pun cuman udahlah katakan aja lah. Nah gitu deh ya. Nah yang tapi kalau nggak sampai sama dia itu lain cerita. Yang sekarang ini perjalanan sekarang ini mau jalan nih, kasih jalan. Kalau nggak kita udahlah. Nah, tapi kalau nggak sampai, masih dipakainya yang lama, nggak ada masalah. Gitu. Saya pun gitunya nanti ini. Kita lah yang tua-tua nih. Aku tahu, nanti ada lagi perjalanan berikut. Ada. Udah jalan silakan. Yang saya punya ini nggak laku. Nggak usah ditunjuk-tunjukkan lagi. Tutup aja itu nanti. Tutupin rumah tuh nggak ada. Ngapain kok tunjuk-tunjukkan yang dulu-dulu di kalimat yang dulunya ada yang nunjuk-nunjukkan sama kita. Ini yang dulu nggak laku ini gitu. Mau kita bilangkan gitu kan nggak enak. Nah, tuh yang kita punya tinggal udah tutup rapat aja, udah habis. Itu kalian kejar tuh itu apalagi. Nah, karena kita diberitahu kita itu. Gitu. Ya udah silakan. Makanya kita bilang udah silakan aja yang muda. Kayak manapun dia entah cemana-mana bacaannya, nggak ada masalah. Dia punya itu. Sama tuh siapapun presiden kita. Asal-asal nggak ngerti apa-apa, dia punya apa itu? SK itu ya kan, apa itu yang kuat? Mau kayak mana bantil ya, dia punya SK, sesuai dengan zaman. Kayak mana sini kalau diperiksa dengan bandingan dengan zaman dulu, kalah lah kita bacaan kita, tapi dia punya SK. Nggak bisa, ya udah silakan gitu. Kita masuk ayat berikut aja, supaya kita ingat, jangan nanti kita mentang-mentang. Karena sini banyak juga wali zikir nih gaya-gaya iblis semua ya kan, mentang-mentang berilmu, mentang-mentang banyak amalnya kan, beramal merasa paten semua. Sama kita nggak ada itu. Oh ya, ingat tuan-tuan, Sayyidina Ali pernah berkata, unzuru ila makola wala tanzur, unzur ila makola wala tanzur ila mangkola. Ingat itu ya. Perhatikan apa yang dibicarakannya, jangan perhatikan yang membicarakan, orang yang membicarakan itu, yang mengatakan. Perhatikan orang yang mengatakan sesuatu, jangan perhatikan orangnya yang mengatakan itu. Nanti kalau diperhatikan saya, tengok nanti di luar kayak gitu ya Ustaz, udah nggak enak gitu. Jangan, perhatikan aja yang saya bilang ini. Kalau cocok ikut, enggak udah. Kita lanjut kayak berikut keempat. Litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Cerita baru. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Malakum min dunihi min wali wala syafi'in afala tatazakkarun. Allah, adapun Gusti Allah kalau di Jawa gitu ya. Allahul ladzi khalaqas, yang menciptakan lapis-lapis langit dan bumi. Didulukannya langit itu bukan asal-asal tuh menuliskannya itu, menyebutnya itu. Jadi Muhammad Rasulullah itu nggak selip dia, dibacanya gitu. Nggak mungkin ya Allahul ladzi khalaqal arda was samawati wal, nggak didulukannya bumi, enggak. Mana mungkin bumi itu tercipta kalau lapis-lapis langitnya nggak ada. Secara ilmu pengetahuan begitu. Jadi kalau menulis buku, menciptakan Tuhan menciptakan bumi dan langit, salah itu, bukan gitu. Langit dulu sebut,
baru bumi. Itu artinya ada cara menulis. Kalau ulama itu nggak pernah salah tuh nulis kitab. Kalau perhatikan seluruh kitab ulama, pasti kalau dia sebut bumi dengan langit, pasti tulisnya dulu langit, baru bumi. Nah, itu tatanan tuh tadi kan. Dia Allah yang menciptakan lapis langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang diantara keduanya. Udah semua itu. Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Dalam 6 hari masanya. Kok bisa 6 hari? Nggak salah nggak bertentangan dengan surat Yasin tuh. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia cuma berkata kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Ya suka-suka dia lah. Mau 6 hari katanya, mau 7 hari, mau sebulan, mau seminggu, mau setahun, mau 1 detik, dia bilang suka-suka dia lah. Nggak bisa dibuatnya ruas sekali. Jadi dia bisa, tapi ya suka-suka dia. Dia bikin mau 6 hari gitu. Jadi kan ada orang kadang bertanya, ada kok mesti 6 hari, tapi kalau Allah tuh Maha Kuasa deh. Ya suka-suka dia ya kan, orang dia yang buat ya kan. Mau 6 hari, dia bilang 6 hari lah gitu. Nah gitu. Jadi ini pun kalau ada nanya, kenapa mesti dibaca 11 kali? Kenapa mesti dibaca 3 kali? Suka-suka dia lah, dia yang punya kan, dia yang punya amalan kan. Tanyalah dia itu kenapa ya. Gitu. Summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah ada pakai kata summa dia. Maka ada jeda. Enggak langsung gitu kan. Kemudian dia bersemayam 'alal arsy, di atas aras. Singgasana. Itu sambungannya apa? Summa stawa 'alal arsy. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Malakum, tidak ada bagimu. Malakum min dunihi, selain dia. Min dunihi min waliyyin, penolong. Wala syafi'in, pemberi syafaat, dan tidak dua pemberi syafaat. Afala tatazakkarun. Kalau udah duduk dia bersemayam dia di singgasananya itu. Orang makhluk ini nanti kita lah termasuk apa, ada jaminan selamat? Gak ada. Nanti kalau dibuka hadisnya itu nggak ada nanti yang mau beramal. Bahaya juga. Maka ustadz-ustadz di luar sana dia nggak mau bicarakan itu gitu. Nanti hilang mata pencarian. Kalau kita nggak ada masalah itu ya. Mata pencarian. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Tidak ada bagimu itu yang bisa menjadi penolong. Tidak ada bagimu penolong wala syafi' dan pemberi syafaat selain dia. Afala tatazakkarun, apa kamu nggak mau ingat, nggak mau berzikir? Tapi ada Ustaz, Nabi bisa memberi syafaat. Itu kan karena izin Allah. Apa Nabi aja? Enggak. Wali bisa izin Allah juga. Mahdi bisa izin Allah juga. Min dunihi, selain dia bilang selain dia katanya. Iya. Kalau diizinkannya bisa. Kalau seseorang itu kun ma Allah, beserta Allah, insya Allah bisa itu. Dengan izin Allah dia bisa beri syafaat. Sekarang kita tanya, kita ini ma Allah enggak? Tentang zikir Allah ma Allah, belum tentu juga. Zikir Allah merasa hebat serta Allah pula, belum tentu. Kalau memang serta Allah udah langsung aja, ngapain gabung-gabung, lah langsung aja lah, berdoa langsung aja, nggak usah pakai perantara. Kan nggak bisa juga. Nah, jadi yang kita harap tadi itu juga
malakum min duni min wali wala syafi, penolong tadi. Siapa penolong kita nih? Siapa pemberi syafaat kita ini? Kitalah yang di sini nih yang hadir nih semua. Afala tatazakkarun. Apa kita enggak mau ingat ini? Bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat, memberi penolong. Apa kita tidak mau menyebut? Saya pernah itu ditanya itu. Apa nanti, Tuan, kata beliau, apa nanti manusia ini selamat karena ibadahnya? Enggak bang, kita bilang. Saya jawab aja enggak bang. Dah diam dia. Karena kita tahu kok dasarnya kok. Enggak. Itu seluruh yang ikut Nabi itu, sahabat-sahabat Nabi itu selamat karena ditolong Rasulullah itu. Apalagi enggak jumpa Rasulullah, mau minta duluan pula kan. Kadang-kadang kalau dibukakan kaji yang sebenarnya, enggak ada orang mau dengar ustaz-ustaz ceramah di luar sana. Wah rupanya gawatnya semua ini, enggak ada yang berani jamin ya kan. Bukalah surat Al-Hujurat itu, ayat 4, oh enggak salah saya. Sesungguhnya orang beriman itu sudah dibeli Allah itu, jiwa dan raganya dengan surga. Itu Muhammad Rasulullah yang bilang sama sahabatnya, turun surat itu. Makanya orang tuh berani dia, apapun dikasihnya sama Rasulullah. Kata Rasul, perang, mana? Kumpulkanlah harta, kumpulkan. Siapa yang ikut ya Rasulullah. Mau dikasihnya. Namanya dia dijamin sama Rasulullah. Makanya setelah Rasulullah wafat, orang tuh bertengkarnya itu, berantem juga, memperebutkan dunia nih, bunuh-bunuhan juga. Ini pun gitunya nanti nih, bersaing semua nih. Peninggal Imam Mahdi udah pergi, dia berantem orang tuh semua, saling pengaruh juga kan. Entah siapa yang selamat nggak tahu lah, tengoklah, mudah-mudahan kabul doanya waktu salat tarawih. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami beriman dengan apa yang kamu turunkan. Bima anzalta wattaba'na rasul, dan kami ikut Rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami bahwa kami ini orang-orang yang bersaksi juga. Itu sahabat-sahabat Nabi udah dapat dia kan. Dia beriman sama yang diturunkan kepada Nabi Al-Qur'an itu. Lah kita ini beriman yang sama yang mana gitu. Karena yang sama yang kita diturunkan sama kita ini gitu. Itu tadi kitabnya itu kan yang kita bilang tadi dengan beriman. Ya mudah-mudahan kita ditulis. Kalau udah ditulis udah aman itu kan, kira-kira itu aman. Ya mudah-mudahan lah gitu. Ini belum ada yang tulis nih, gawat nih. Makanya jangan sok paten kali semua kan gitu. Ini kan itulah dia. Yang pahit kali kalau dibuka ini kan, hilang semangatnya kan. Ya pahit nih yang surat sajadah ini pahit. Makanya suruh banyak baca ya kan. Banyak baca sajadah itu. Salah satu yang bisa memberi syafaat itu setahu saya Al-Quran. Maka berbahagialah orang yang benar-benar niatnya karena Allah menghafal Quran itu. Itu nanti jadi penolongnya juga. Bukan untuk dilombakan. Banyak tuh saya lihat ini udah salah nih. Kok ikut tahfiz tapi niatnya itu gitu kan. Tuan Syekh marah kali dulu kan. Marah kali itu. Bukan untuk itu ini kita. Gitu. Bukan untuk sok-sokan. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau orang yang banyak baca sajadah sampai tercemar ingat itu aja semuanya. Ya mudah-mudahan sajadah itu bisa menolongnya gitu. Afala tatazakkarun, apa kamu tidak mau ingat? Inilah yang kita bicarakan nih, apa kamu tidak mau berzikir ini? Bisa diartikan zikir itu kan, menyebut. Udah tahu kita bahwa tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat dan memberi penolong selain Allah. Kenapa enggak mau menyebut? Kan gitu dia. Apalah tatazakkarun. Udah sebut, ayo. Udah turun dia perintahnya, sebut. Ini anak-anak nih yang mendengarkan nanti di channel ini, entah apa namanya kan. Ini generasi-generasi yang berikut ini. Terutama anak saya itu kalau yang bagus udah di apa nanti saya kasih sama anak tuh nih, dengarkan nih gitu. Ini yang muda-muda nih besok-besok. Zikir kalian, sebut Allah itu. Turun dia. Gak usah pikirkan lagi yang di luar sana itu. Afala tatazakkarun. Sambungan ayat apa? Itulah kalau ada Qur'annya kan enak kita ini. Afala tatazakkarun. Yudab
yudabbiru al-amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Ini cerita ilmu pengetahuan. Allah itu yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Kan sama dulu dibilangnya baru ardi lagi kan. Enggak pernah itu terbalik-balik. Allah itu dia yang mengatur segala perkara. Yudabbirul amra, mengatur perkara. Minas sama'i ilal ardi, dari langit ke bumi. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian naik lagi ke langit. Miqdaruhu alfasana mimma ta'udun, ukurannya 1000 tahun mimma ta'udun, dengan apa yang kamu hitung. Manusia sekarang berhitung dengan kecepatan cahaya. Berapa dari sini ke matahari, jarak bumi matahari? Sekian tahun cahaya gitu. Berapa jarak bintang Senturi dari bumi ke langit, ke sana ke bintang? Sekian tahun cahaya gitu. Jadi pakai hitungan tahun cahaya. Jadi kalau kita hitung-hitung 1000 tahun cahaya, satu cahaya itu bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. Kalau bumi ini nggak sampai kayaknya 300.000 kilometer. Jadi satu detik dia seret. Nah, wajar malaikat Jibril itu kalau dikembangkannya sayapnya tertutup dunia ini. Nah, gitu ya. Ya wajar karena dia diciptakan dari nur, dari cahaya. Besar sekali ya jaraknya ya, jauh Tuhan ya. Jadi kalau kita hitung jaraknya itu nanti bumi langit 1000 tahun pulang balik ya, berarti 500 tahun, 500 tahun cahaya, 500 tahun. 1 tahun 365, 500 kali 365. 365 1 tahun, 365 hari, kali 1 hari 24 jam, kali lagi 24. Kali lagi 1 hari itu jam itu 3600 detik. Barulah dikali 300.000 kilometer. Itulah jaraknya. Jadi kalau kita hitung 500 kali 365 kali 24 kali 3600 kali 300.000 kilometer. Itulah jaraknya. Udah nggak tahu lah bilangannya, dihitung sendiri nanti di rumah, PR tuh kan. Itu besar tuh, luas tuh. Allahu Akbar, Allah lebih lagi dari itu. Nah, gitu dia. Jadi udah di luar jangkauan. Yudabbiru amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itu yang mengatur, zat yang mengatur itu tadi, dialah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Kata-kata gaib dan syahadah itu kalau dia digabung pasti disebut dulu yang gaib, baru yang nyata. Jadi buktinya ada yang nyata ini karena ada yang gaib. Tahu kita ada yang gaib itu karena ada yang nyata. Gitu aja membuktikannya. Jadi kalau ada orang nggak mengaku Tuhan tidak ada, bodoh sekali ya kan. Dari mana tahu? Ya karena ada yang nyata ini, gitu dia. Sederhana sebenarnya itu logikanya ya kan. Karena ada yang nyata ini maka pasti ada yang gaib. Ini kalau dibuang ini gaibnya ada, jadi bisa dicetak lagi. Itu main susun-susun itu kan, ada anak-anak disusunnya buang aja tuh, hancurkan tuh, bertabur, nanti dia bisa susun lagi kok karena gaibnya udah ada di kepalanya ini, gitu dia, karena sudah ada gaibnya di kepalanya itu kan, apa nama rumusannya kan, dibangunnya lagi gitu, dihancurkan lagi, dibangun lagi. Jadi kalau alam ini dihancurkan dia yang punya alam ini, dulu dibikinnya lagi kan gampang ya kan, gampang sekali lah, gitu dia. Jadi kok bodoh sekali orang nggak mengaku yang gaib itu. Jadi rugi sekali lah orang selama hidupnya tidak merasakan atau tidak mendengar atau tidak melihat yang gaib itu. Main kebesaran zikir lah biar nampak yang gaib, tapi nanti belum lah, nantilah ya kan. Zalika alimul ghaibi wasyahadati azizur rahim, yang maha kasih, Rahim, Aziz, yang maha perkasa dan lagi maha penyayang. Dialah zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata tadi. Dialah yang maha perkasa itu, dialah yang maha penyayang. Kalau nggak disayangnya ini ya udahlah, sia-sialah semua ini. Sedikit lagi ya.
Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allazi ahsana kulla syai', yang ini sambungan tuh apa namanya, silah semua tuh, silah dari keterangan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, tadi panjang kali keterangan yang-yangnya itu, sila-silanya. Allazi ahsana kulla syai', dialah zat yang membaguskan tiap-tiap sesuatu yang dia ciptakan. Siapa yang membaguskannya? Dia juga. Semua yang diciptakannya, yang membaguskannya dia juga. Bukan selain dia gitu. Kan pandi-pandin aja udah bagus, rusak-rusak, dioperasi entah cuma mana lah, yang terakhir entah bentuk apa jadinya kan. Kadang-kadang bingung juga. Ya kan sekarang zamannya ya kan canggih, wah ini kurang paten nih, rubah-rubah bentuknya ya kan. Terakhir nggak berbentuk jadinya, bentuk apa ini kan. Ada tuh di dunia lain sana bisa, kita nggak bisa itu ya. Allazi ahsana kulla syai' min tin wa khalaqal insan, dan menciptakan wabada'a, dan mula-mula wabada'a khalqal insan, menciptakan dia akan manusia itu mintin, dari saripati tanah, dari tanah aja diartikan boleh, tapi bukan tanah asalan aja menciptakannya kan, dipilih-pilih tuh, ambil sana. Ketika malaikat yang ngangkat tuh dites oleh Allah, pergi ambil dulu tanah di bumi sana, aku mau menciptakan khalifah di muka bumi dari tanah. Kalau yang tiga itu Israfil, Mikail, dan satu lagi malaikat wahyu apa? Jibril. Nah, Jibril dulu, Jibril, Israel, Mikail itu dia diperintah Allah ganti-gantian tuh. Tapi dia sopan. Allah, wahai bumi, Allah menginginkan dari engkau untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Dia nggak mau, aku keberatan. Karena nanti kerjanya entah apa itu, entah merusak kerjaan di muka bumi. Keberatan dia. Lalu dia kembali kepada Allah. Ya Allah, nggak mau dia gitu. Udah, itu tiga malaikat tuh nggak mau, dia main paksa. Tinggal yang terakhir tuh Israel diperintah. Begitu juga jawab bumi, nggak peduli dia, nggak ada peduli. Ini perintah, ambil gam-gamnya aja. Tap, selesai. Nah ini Allah. Maka dialah disuruh untuk mencabut nyawa. Bukan enak kerja mencabut nyawa tuh. Dendam semua orang tuh nanti. Dendam kan. Bukan enak. Tapi karena dia yang berani. Ini perintah katanya. Selesailah semua. Ini perintah. Nggak ada tuh genggamannya. Nah, maka dialah ditugaskan untuk mencabut nyawa. Nanti ayat berikut ada tuh tentang dia juga tuh. Apa nggak ngeri tuh? Sebelum kemarin ngaji kan saya mikir di rumah tadi, mau ngeri juga buka ini. Aku sendirian cemana kan gitu. Adalah pikir. Nah, semua kan ketentuan tuan, yang kalau entah cemana nanti terserahlah gitu. Itu tadi menciptakan dari tanah itu asalnya. Itu di surat Al-Baqarah atau cerita ini. Cerita tentang itu tadi yang kita bilang, malaikat-malaikat yang diperintah tadi. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah itu yang wa iz qala rabbuka inna, itu dia. Itu tafsirannya begitu dibuat ulama di kitab tafsir umumnya. Kemudian lanjutan ayat itu min tin. Sambungannya apa? Itulah kalau ada Quran kan enak, karena kita wa ja'ala Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma, ada proses. Begitu tercipta Adam, nggak langsung diciptakan keturunannya. Summa ja'ala naslahu. Kemudian menjadikan ia, siapa? Allah tadi. Summa mongko kare-kare sawahu, menjadikan. Summa ja'ala, menjadikan sopo Allah, Gusti Allah, ing naslahu, keturunan Adam. Keturunan itu kalau ngaji Jawa gitu dia. Enak kali memang. Kemudian menjadikan siapa? Allah akan keturunannya. Kan?
min sulalatim mimma imain, dari saripati tanah, min sulalatim mimma, dari saripati air yang hina. Bahasa biologinya sperma. Mau sperma, setumpuk, siapa yang mau? Karena itu air yang dihinakan, air yang hina disebut mimmain mahin, air yang hina. Orang asalnya ini semua kan dari air yang hina. Kok udah paten gini sedikit, kok sok-sok kali kan gitu. Jadi ingat aja surat sajadah ini, jangan mentang-mentang gitu. Oh iya, dari saripati tanah nyawa ini, karena kita bukan Adam. Kalau Adam masih bisa didapat sedikit, karena dia dari tanah ya kan, nggak yang hina kan gitu. Keturunannya kan dari air yang hina. Kau sok-sok, aku aja dari tanah nggak bisa ini, kira-kira gitu deh. Kemudian, itu ada kata summa, nggak langsung deh, tapi kalau dibilang summa fasawahu, langsung dijadikan, maka dijadikannya langsung terjadi. Enggak kan ada proses beberapa masa kan baru jadi keturunannya. Kan nikah dulu dia sama Siti Hawa, kan gitu. Jadi diciptakan Allah dulu Siti Hawa, nikah dulu dia, barulah berproses gitu. Nah, summa sawahu wa nafakha. Summa sawahu, oh bukan. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Nah, itu kita ini ya. Jangan sok-sok kali kalau ditanya, "Kau dari mana asalmu?" Udahlah, udah ingat lagi tuh, udahlah. Nah, gitu. Ini mentang-mentang dia Firaun tuh, enggak ingat dia tuh kan asalnya kan. Firaun hebat tuh. Iblis aja ngeri nih, kok berani kali ngaku Tuhan kan? Aku aja nggak berani katanya kan. Kadang-kadang bingung, iya ya kok ngeri, memang manusia ini melampaui batasnya, ngeri kali lah. Baru kayak sikit, lalu dia, itu dulu kan, mau, aduh, nah, itu surat apa tuh? Iqra deh kan. Nah, itu ada juga dulu di jamaah ini juga, sok paten, ini kok baca surat Iqra ini hancur juga kawannya, pikir, ada apa-apa ya kan? Baru kayak sikit aja udah sok kali. Manusia itu gitu dia. Allazi, itu mana surat Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Maka sesungguhnya manusia itu pasti dia merasa dirinya pasti dia la yatagha, melampaui batas. Pasti pula di situ inna sesungguhnya pasti manusia itu akan melampaui batas. Ar-ra'ahu, ketika dia merasa dirinya kaya. Itulah Fir'aun, merasa dirinya kaya. Hampir aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Alah, akhirnya kan. Apa sambungan tadi? Kan jadi lupa kita. Loh, kalau nggak ada Qur'annya kan jadi lupa. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Summa sawwahu, setelah itu prosesnya 120 hari, air yang hina itu tadi yang menggumpal di rahim ibu seorang wanita, 40 hari itu kan dia segumpal darah, kemudian 40 hari dia berubah segumpal daging dengan seluruh jaringannya terbentuk. Tunggu 40 hari lagi baru dia ditiupkan ruh. Wa nafakha fihi mir ruhihi. Lalu dia meniupkan ruh ciptaannya, atau wa nafakha fihi, meniupkan wa nafakha fihi mir ruhihi. Summa sawwahu, kemudian dia menyempurnakan. Summa sawwahu, kemudian dia menyempurnakan. Wa nafakha fihi, meniupkan dia Allah tadi pada ciptaan yang keturunannya tadi itu, mir ruhihi, ruhnya sebagian. Ya terserah sebagian, 1, 2, kalau 2 jadi kembar dia, kalau 3 jadi kembar 3 kan gitu. Min sebagian, 1 ruhnya, ruh miliknya, ruh kepunyaan dia.
Jadi kita ini dimiliki rupanya. Ada sini yang merasa memiliki. Saya ngaji pertama kaji diri itu di perjalanan ini lama itulah, nggak usah sebut nama. Nah, ditanya kita tuh, mana lebih tinggi Tuan? Memiliki atau dimiliki? Saya menjawabnya memiliki, karena saya pikir kalau cuma pengertian mana lebih tinggi, memiliki atau dimiliki. Kalau kita masukkan ke ilmu nahu itu, kalau dia memiliki, timbangannya itu wazannya isim fa'il. Kalau dia dimiliki, timbangannya isim maf'ul. Nah, misalnya misalnya kataba, ditulis gitu kan. Kalau yang menulis itu namanya katibun, yang menulis. Kalau yang ditulis maktubun, maktub, yang ditulis. Maka didulukanlah kata katibun. Jadi dalam susunan tasrif itu kan gitu dia. Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. Nah, kan duluan dia. Jadi memiliki kita jawab. Maka lebih tinggi kedudukannya yang memiliki, bukan yang dimiliki. Tapi kalau Wak Jum jawabnya lain. Dia nggak ditanya. Kami cerita seri. Kalau saya Tuan, kalau disuruh pilih, nah nih kalau kita disuruh pilih, mana yang mau dipilih? Memiliki atau dimiliki? Dimiliki. Memiliki. Wah, hebat juga nih yang memiliki. Saya nggak disuruh milih hari itu, cuma ditanya, Tuan, mana yang lebih tinggi? Memiliki atau dimiliki? Saya jawab memiliki. Atau mana yang lebih bagus? Dimiliki atau memiliki? Kalau almarhum Jumari lebih bagus dimiliki katanya. Tidak ada apa-apa lagi lah, tahu budaya ya kan, orang kita dimiliki. Ini semesta alam ini dimiliki Allah ini. Orang Allah. Nih, dia punya nih, dia yang memiliki. Siapa-siapa orang menerima syahadat itu, maka dia dimiliki Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dimiliki Muhammad. Kok nggak mau diajak perang kalau dia masih hidup? Kan lucu ya kan? Nggak mau gitu. Dia dimiliki. Karena SK-nya sudah kasih sama dia. Kan gitu ceritanya. SK-nya udah dikasih Muhammad, suka-suka dia lah. Kan gitu. Di sini pun gitu. Kita ini sebenarnya terima zikir, kamu dimiliki. Begitu kau terima zikir, kamu dimiliki. Nggak sadar nih semua. Merasa, wah iya aku miliki. Terakhir hanyut, tenggelam lah. Tuh banyak tuh orang-orang di zikir ini pertama berjalan. Karena dia merasa memiliki. Dikasih dia itu. Nah, diberi semua. Oh hebat. Dia disangka orang dia hebat lah gitu. Terakhir dia, ya aku punya rupanya nih begini. Hanyut, lewat. Lupa dia. Rupanya dimiliki. Pernah nggak kita merasa dimiliki? Maka alhamdulillah lah orang kalau dia merasa dimiliki. Para nabi itu dia setiap saat dimiliki, maka dia nggak bisa apa-apa. Para wali itu Mahdi itu dia merasa dimiliki, maka dia nggak bisa apa-apa. Dia bisa gabung sama kita? Nggak bisa, karena dia dimilikinya itu 24 jam. Macam mana dia mau bergerak? Kan paling sedetik dimiliki, habis itu lupa ya kan, bantil ya kan, alah ya kan. Oh iya aku ingat dimiliki, alah lupa. Nah kalau mereka enggak, makanya dia seperti itu. Kaji diri itu, tapi kan enggak kita buka lah diri itu, payah tuh nanti empat mata, nanti mau semua nih, payah tuh. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Nah itu tadi cerita sedikit setelah ditiupkan ruh itu, miliknya. Ruh itu kan milik dia gitu. Ini kan semua sarangnya ini ada ruh-ruhnya nih semua. Kan milik dia gitu. Kok kita merasa nggak dimiliki, merasa memiliki gitu. Hati-hati kalau merasa memiliki. Ini bukan macam jam tangan apa HP kita miliki karena kita yang beli gitu. Nah, ini kajinya bukan sini ya, ke atas nih kajinya. Ke dalam nih, bukan di luar. Hati-hati. Itu semua yang kita miliki ini. Kalau yang di luar tuh ya nggak masalah lah. Ini rumah kita, nih tanah kita itu pun bahaya juga merasa memiliki. Tapi kita ini katanya ke dalam nih. Ini diri kita nih dimiliki apa? Memiliki kita nih atas
kita diri kita nih. Ya berbahagialah kalau merasa dimiliki. Itu nanti ada tandanya itu kita tuh dimiliki. Gitu. Itu perjalanan tuan-tuan lah berzikir. Saya nggak bisa lah sampai menjangkau ke situ. Gitu. Nah, gitu ya. Dah, kita lanjut aja. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Waja'ala, dan menjadikan ia yang sudah ditiupkan ruh itu nanti, anak bayi itu lahirlah dia, waja'ala lakum, menjadikan ia bagi kamu itu sam'a, pendengaran, bisa mendengar. Kalau nggak bisa, wal absar, bisa melihat. Bayi itu kan gitu ya, lahir dia mendengar, dia melihat. Wal afidah, merasa, berpikir. Hati nurani itu kan merasa. Wal afidah itu bisa mengerti gitu. Jadi kalau seseorang itu punya paham, bisa dia mengerti. Tengoknya hijau jalan, merah berhenti. Itu sebagian kecil afidah, mengerti. Itu dia punya afidah. Nah, itu rasa, paham, itu berpikir itu. Salah satu yang tiga ini, nggak bisa dia melihat, kebetulan buta, kan dia bisa mendengar, nggak bisa dia mendengar, kan dia bisa merasa, masa dia tiga-tiga nggak bisa, udah mati lah itu. Ya kan, tiga-tiga nggak bisa, ya matilah, kan gitu ya kan. Qalilam ma tashkurun, qalilam ma, kalau udah dibilang itu qalilam ma, qalil, kalau kata bisa juga diartikan killah, qalil. Qaf lam ta, killah, sedikit. Kalau dia qali ditambah di antara dua lam, killah itu kan killah, sedikit. Kan lamnya itu bertasdid. Kalau di antara dua lam itu dikasih ya, jadi qalil, baca qalil. Maka itu artinya sangat sedikit. Kalau rahmah, rahimah, itu kan 3 huruf juga, ro, ha, mim ya kan. Kalau di antara ha dengan mim itu huruf kedua dengan huruf ketiga terakhirnya itu dikasih ya, rahim. Itu sangat, kalau rahimat itu sayang, sangat sayang. Nah, gitu dia. Ulama juga gitu. Tata bahasa Arab. Nah, itu dia sighat mubalaghah artinya. Bentuk yang menyatakan bersangatan, apa namanya itu? Ya, sangat banyak, luas gitu. Qalilam, sangat sedikit orang bersyukur. Ini semua ini kan yang hadir sini dikasih pendengaran ya. Ini semua yang nonton channel ini kan dikasih pendengaran nih semua. Dikasih penglihatan. Kalau nggak dengar kan melihat kan, tengok di situ. Kalau nggak dengar tengoknya. Kemudian dikasih rasa ya, perasaan ya, berpikir, bisa apa namanya tadi, mengambil kesimpulan gitu. Kenapa nggak mau ikut gitu? Qalilam ma tashkurun. Ya. Nah, kenapa nggak mau bersyukur? Orang yang bersyukur itu yang seperti apa sebenarnya? Bukan nanti surat Ad-Dari, kita belum ke sana. Surat Ad-Dari, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Wah. Itu cerita penciptaan manusia juga awalnya, 2 ayat itu kan. Nah, ayat ketiga itu inna hadainahu as-sabil, kami setelah diciptakan itu kami beri dia jalan. Inna hadaina, kami tunjukkan dia jalan. As-sabil, jalannya itu ya jalan petunjuk itu. Inna hadaina as-sabil imma syakira wa imma kafura. Ada kalanya dia bersyukur, ada kalanya dia kufur, menentang. Yang dimaksud imma syakiran itu, ada kalanya dia orang yang dikasih petunjuk jalan tadi, dia bersyukur, dia menerima itu, dia ikut. Itulah orang bersyukur. Inilah kita ini semua. Ini ikut, ayo ikut. Zikir terpimpin, ayo. Nggak mau, ada yang nggak mau ikut, memang ada nanti. Ada yang ikut itulah orang yang bersyukur. Berapa banyak lah itu? Sikitnya itu nanti. Kita tengok nanti, sikit. Begitu banyak orang berzikir, sikit juga. Sama itu dengan perjalanan Nabi dulu. Nggak sih, banyak manusia nggak mau ikut, sikit aja. Ya hitungannya mungkin dulu 1/3 lah.
qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit yang bersyukur. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan insyaallah ada rezeki bulan minggu depan ya kita lanjut. Mari kita tutup bersama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.